Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Arsalallahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Wa qad adal amanah wa nasaha al ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du fa inna ahsanal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Tawali kesempatan majelis kita pagi menjelang siang hari ini dengan memanjatkan puja dan puji serta syukur kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dan syukur baginya. Yang hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat, rahmat karunia, keberkahan, keutamaan, kebaikan, kesehatan, kesempatan yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita terakhir di bulan November. Untuk bulan Desember yang lalu saya mohon maaf tidak dapat hadir. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan tersebut di kitab Idahul Mahajjah fi bayan sabilis salaf fi akhdid wa fahmih wal amal bihi wa da'wati ilaihi karya fadilat Syekh Faisal Tazar Al-Jasim hafizallahu taala. Pembahasan kita telah kita mulai sesungguhnya dalam rangkuman manhaj salaf tentang dakwah.
dakwah ila Allah, menyeru umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa dakwah ila Allah ini merupakan tugas utama diutusnya para nabi dan rasul ke tengah-tengah umat manusia untuk menyerukan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi sesembahan-sesembahan yang lain selainnya. Kemudian daripada itu juga bahwa dakwah ini merupakan karakteristik dari khair ummah, umat terbaik, yaitu umat Islam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia disebabkan kalian senantiasa menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar, dan kalian selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ma'ruf dan nahi munkar itulah sesungguhnya inti daripada dakwah ila Allah, menyuruh untuk beribadah kepada Allah dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang menodai, yang melanggar, yang menyimpang dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesyirikan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Sudah kita mulai sesungguhnya pembahasan kita di bab yang ke-59, di mana beliau menyampaikan bahwa berdakwah dimulai dengan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu at-taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah, beribadahlah pada Allah saja dan jauhilah tauhid. Tauhid artinya adalah kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah, yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di atas muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul itu. Ini merupakan tugas utama diutusnya para nabi Rasul ke tengah-tengah umat manusia untuk menyuruhkan kepada mereka agar mereka semata-mata beribadah kepada Allah, menyembah Allah
tunduk dan patuh kepada syariat, hukum, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang bersamaan, mereka pun diperintahkan untuk menjauhi, meninggalkan segala bentuk persembahan kepada selain Allah, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman di surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah zat yang berhak disembah dan diibadahi dengan sebenarnya melainkan aku, kata Allah. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Kalau dapat kita komparasikan antara dua ayat yang pertama tadi di surat An-Nahl ayat 36 dan ayat ini Al-Anbiya ayat 25, maka di sana dapat kita simpulkan dengan baik bahwa ayat di surat An-Nahl ayat ke-36 itu menegaskan tentang makna ibadah kepada Allah secara umum, mencakup segala sesuatu. Jadi maknanya yang umum, makna ibadah yang umum, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ibadah adalah ism jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah. Ibadah adalah satu kata, satu istilah yang menyeluruh, mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridainya, berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang nampak dan juga yang terbatin atau yang tersembunyi. Ini mana ibadah secara umum. Ataupun dapat kita pahami dari ayat ini bahwa inti dari konsep tauhid yang ada, di mana para ulama kita membagi konsep tauhid menjadi 3 bagian atau 3 bentuk ya, yang dikenal dengan tauhid rububiyah, kemudian dikenal dengan tauhid uluhiyah atau juga tauhid ibadah, dan tauhid al-asma wa sifat. Maka sejatinya seruan untuk ibadah kepada Allah masuk ke dalam tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah yang menjadi inti dari ketiga bentuk tauhid tersebut. Karenanya surat Al-Anbiya ini menegaskan kembali tentang tauhid uluhiyah untuk menegaskan kepada umat manusia bahwa inti daripada dakwahnya para nabi dan rasul adalah agar mereka menyembah, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah, sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi dengan sebenarnya. Di antara ulama ada membagi tauhid menjadi 2, disebut dengan tauhid al-ilmi, kemudian yang kedua tauhid at-talabi. Tauhid al-ilmi sejatinya dia mencakup tauhid rububiyah,
dan tauhid asma wa sifat. Kalau boleh memanjang istilah tauhid ilmi itu disebut dengan tataran teoritis keilmuan. Tataran teoritis ataupun keilmuan, di mana kita mengilmui, meyakini bahwa Allah sebagai Rabb dan Allah memiliki asma wa sifat. Sementara yang kedua disebut dengan tauhid talabi, tuntutan. Kita pinjam istilah tataran praktis. Ya, bagaimana bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb dan Dia memiliki asma wa sifat yang tinggi lagi mulia, maka tuntutannya adalah kita menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara praktis kita menyembah dan beribadah kepadanya Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang memang berhak untuk itu. Jadi bisa dipahami ya dengan cara seperti itu. Artinya kalau hanya sebatas tataran teoritis keilmuan atau dengan istilah wawasan ilmiah misalnya, berapa banyak manusia yang mengenal adanya satu zat yang menciptakan alam semesta. Apabila kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Di situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang musyrik sekalipun mengenal aspek rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi. Lalu juga ditanyakan siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka juga menjawab Allah. Itu pun sebagai bukti bahwa mereka mengenal aspek rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan, dan begitu seterusnya. Di antara mereka juga mengenal sebagian daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga mereka mengenal sebagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu masih dalam tataran teoritis, wawasan ilmiah. Tetapi bukan itu yang diinginkan dari dakwahnya para nabi dan rasul, dan bukan itu pula yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas mengenalnya. Tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar mereka sujud, beribadah, menyembah kepadanya Subhanahu wa Ta'ala, mencintainya, kemudian hanya bergantung kepadanya, memohon kepadanya, berlindung kepadanya, meminta pertolongan kepadanya, dan seterusnya dari segala macam bentuk peribadatan yang sewajibnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang menuntut manusia dalam tataran praktis agar mereka menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata secara teoritis ataupun wawasan ilmiah. Nah, ketika masuk dalam tataran praktis itulah para nabi dan rasul menghadapi berbagai penolakan, berbagai pertentangan, berbagai permusuhan, sampai pada taraf pertempuran, peperangan yang terjadi di kalangan dua kubu, ya, taifahnya para nabi dan rasul dan kelompok mereka. Itu bisa kita pahami demikian. Jadi tidak cukup hanya sebatas keilmuan atau teori, tapi yang dituntut dalam agama kita adalah amaliyahnya, prakteknya, ya. Jadi ketika ada orang yang meyakini misalnya, tanda kutip, ya,
beriman tanda kutip kepada Allah, lalu dia tidak sholat, misalnya ketika azan berkumandang hanya duduk saja, lalu dikatakan sedang eling mengingat-ingat Allah misalnya, bukan itu yang diinginkan, begitu ya, bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun secara teknis ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara teknis juga bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasul yang diutus untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana teknisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu dapat kita pahami dengan baik ya, konsep peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sholat saja, secara teknis semua diatur. Allah hanya menginginkan kita untuk sholat, lagi sholat. Lebih rinci sedikit Allah mengatakan lagi sholata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Jadikanlah sholat ketika matahari sudah tergelincir, lalu ketika masih waktu malam dan di waktu fajar. Lebih rinci lagi Allah mengatakan misalnya aqimus sholata lidzikri, jadikanlah sholat untuk mengingatku. Allah sebutkan juga dengan keutamaan dan manfaatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Namun teknis semuanya itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan bagaimana teknisnya ibadah mendirikan sholat itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakaatnya atau jumlah-jumlah rakaatnya, bacaan-bacaannya, pembagian batas-batas waktu-waktunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan seterusnya. Semuanya secara teknis itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Baik. Kemudian kewajiban ini juga disebutkan oleh Allah di surah Al-Mudaththir. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rijza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir." Hai orang yang berkumul atau berselimut, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sekembali beliau pulang dari Gua Hira ya, kemudian Jibril alaihissalam turun kepada beliau dengan membawa surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian suatu peristiwa yang belum pernah dialami oleh beliau mengakibatkan beliau ketakutan, dan itu manusiawi, hingga beliau pulang kembali ke istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, lalu berselimut ya, menggigil ketakutan. Belum pernah hal itu dialami oleh beliau atau juga orang-orang yang lain, dan itu juga tidak tahu cerita-cerita tentang keadaan seperti itu, bagaimana ketika malaikat datang kepada para nabi dan rasul. Ya, apakah beliau tahu sebelumnya cerita-cerita itu? Tak tahu. Padahal pernah terjadi pada zaman Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa misalnya, di mana malaikat Jibril datang kepada nabi-nabi sebelum beliau. Sekiranya beliau sudah tahu informasinya, oh begitu nanti kalau datang malaikat Jibril misalnya, maka dia bisa bersiap-siap ya, mengantisipasi keadaan itu. Tapi tidak tahu juga cerita-cerita itu, kisah-kisah itu tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena beliau tidak pernah ya, membaca Alkitab, tidak pernah juga duduk dengan para rahib dan pendeta, tidak pernah juga mempelajari kitab-kitab sebelumnya, ummi, sama sekali tidak tahu. Cerita-cerita itu nanti akan disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran yang akan turun kepada
beliau setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Tapi sebelum itu tidak tahu bagaimana keadaan sebenarnya, sehingga manusiawi ketika beliau harus merasakan keadaan yang payah, yang luar biasa menimpa dirinya ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berselimut, ya, dastiruni, zambiluni, selimutkan aku, selimutkan. Ya, setelah tenang, kemudian diceritakan apa yang terjadi, lalu ditenangkan kembali oleh Khadijah radhiyallahu anha. Silakan baca lebih luas lagi ya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang apa itu wahyu. Seperti misalnya Imam Bukhari dari kitab Sahihnya berdasarkan panjang lebar tentang peristiwa tersebut. Ya. Nah, itu asbab-nuzulnya. Ya ayyuhal muddaththir. Sebagian orang, ya, apakah ini dapat dilegalkan ataupun tidak, memaknainya secara umum. Orang yang berselimut artinya adalah orang yang tidur. Orang yang tidur artinya adalah orang yang tidak beraktivitas apa-apa. Banyak hal yang dia lewatkan dalam tidurnya, ketika tidurnya. Banyak kesempatan yang seharusnya dapat dia gunakan, tapi lewat begitu saja karena sebab tidur. Banyak kewajiban-kewajiban yang seharusnya dapat ditunaikan dan dapat diselesaikan, tapi tidak terjadi karena tidur. Banyak kewajiban-kewajiban dakwah yang ada di depannya, tapi dia lalui begitu saja disebabkan tidur. Tidur sebagai ungkapan keadaan yang statis, dan tidak aktif, ya, pasif. Keadaan-keadaan yang tidak baik sesungguhnya dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek. Nah, sebagian orang maknanya demikian. Jika ingin menariknya dalam makna yang lebih umum, dari sekedar itu hanya berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu. Lalu apakah umat ini juga sedang tidur? Ya. Kalau sedang tidur maka diseru, "Qum, bangun. Fa'anzir, beri peringatan." Untuk bangun dari tidurnya. Cukup sudah waktu untuk berleha-leha, beristirahat. Ya. Banyak tugas-tugas, amanah-amanah, kewajiban-kewajiban yang ada di depan kita untuk segera kita tunaikan bersama. Dan begitu. Kalau ingin dipakai secara umum, menariknya dalam berbagai hal dan keadaan, apakah pemahaman seperti itu dapat dilegalkan atau salah satu bentuk dari pentakwilan? Karena jika melihat asbab-nuzulnya dan cerita yang direkam dalam ayat ini berkaitan dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita hentikan ayat ini hanya sebatas pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Dan beliau sudah tunaikan tugasnya dengan baik. Balagha risalah wa adal amanah wa nasrah ummah wa jahada fil haqq jihadi. Beliau telah menyampaikan risalah semuanya, menunaikan amanat semuanya, menasihati umat ini semuanya, dan berjihad dengan Allah dengan sungguh-sungguh sampai
akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Kalau ingin kita hentikan ayat ini sampai di situ, selesai. Kata orang bilang, what's the next, katanya. Selanjutnya apa untuk kita? Oh, ayat itu hanya untuk Nabi saja. Apakah begitu? Tidak berlaku untuk kita. Ternyata juga tidak. Karena ada satu kaidah ya dalam kajian usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum yang berlaku itu adalah berdasarkan kepada keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sebabnya khusus pada zaman Nabi SAW selesai. Maka kalau ayat ini hanya kita tempatkan untuk Nabi SAW, maka berhenti ya pada beliau. Dan beliau telah apa yang saya sebutkan tadi semuanya. Apa untuk kita? Nah, ini yang penting untuk sama-sama kita pahami dengan baik. Maka ini pun menurut saya berlaku untuk kita, setiap kita, dan kaum muslimin secara umum, terutama pada zaman ini. Umat yang sedang tidur, bangun, disuruh untuk bangun, mulai bangun. Bangun itu ada yang cukup dibilang bangun, ya bangun sekali. Ada yang cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Ada yang cukup dengan itu dicolek, ya colek. Ada yang tidak cukup lagi dengan itu. Dalam hadis Nabi dipercikkan dengan air, ya kan? Dipercikkan dengan air. Air belum dipercikan. Ada yang nggak cukup dengan percikan, pakai gayung, ya. Ada yang tidak cukup dengan gayung, tempat tidurnya digoyang, ya. Ada yang nggak cukup dengan itu semua, bertingkat-tingkat. Begitulah keadaan kita. Di mana posisi kita ketika disuruh untuk bangun dari tidur kita? Apakah cukup hanya dikatakan 1 kali langsung bergerak untuk bangun, atau sampai pada level yang paling keras supaya kita bangun dari tidur kita? Dan masing-masing kita punya pengalaman bagaimana membangunkan anak-anak kita di rumah untuk sholat subuh. Betul tidak? Ya, dengan level yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Begitulah keadaan umat, agar mereka bisa bangun dari tidurnya. Harus membutuhkan stimulus-stimulus yang berbeda levelnya satu dengan yang lain. Qum fa'anzir, beri peringatan. Warabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah dia. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, ini penting juga kalau menurut saya untuk dipahamkan dengan baik, ya. Membersihkan pakaian, mengagungkan Allah. Disebutkan di awal bahwa maksud dan tujuan utama yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang menjadi visinya. Ibadah kepada Allah menjadi visinya.
Kemudian siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Yang disebut dengan clear man katanya, orang yang bersih, ya. Bersih dari kepentingan-kepentingan pribadi dan duniawi, ya, dalam dakwahnya. Sekiranya ada dakwah yang tidak bersih dari kepentingan pribadi, golongan dan duniawi lainnya, maka dakwah itu tidak mencerminkan fatahir wasiyabaka fatahir, pakaianmu bersihkanlah. Dakwahnya untuk kepentingan pribadinya, golongannya, atau untuk jabatannya, atau untuk harta yang dia inginkan, atau popularitas yang dia ingin capai, atau pengikut yang banyak yang mengikutinya, dan lain sebagainya. Jika ada seorang yang berdakwah tidak membersihkan, ya, dari semuanya itu, maka dia tidak akan berhasil. Menodai prinsip ini, wasiyabaka fatahir. Ya. Kalau hanya sekedar membersihkan pakaian, dari najis selesai. Direndam, dicuci, dijemur, setrika, selesai. Kalau hanya sekedar membersihkan pakaian dari najis misalnya kotoran, atau bahkan najis yang mau kotoran sedikit pun juga 7 kali dicuci, selesai. Ya. Kalau bisa dikatakan hanya sebatas itu dipahaminya. Tapi kalau kita ingin menariknya ke ranah yang lebih umum pemahamannya, yang tadi di antara yang saya sebutkan tadi, ya, membersihkan, ya, dakwahnya itu dari kepentingan pribadi, ya, golongan, ya, hawa nafsu pribadi, golongan, atau kepentingan duniawi yang lainnya, harta, pangkat, jabatan, popularitas, pengikut, dan lain sebagainya. Itu kan noda-noda itu yang berada di sekeliling amaliyah dakwah, ya kan? Nah, ini fitnah bagi seorang dai dalam dakwahnya. Yang dia kejar adalah likersnya, yang dia kejar adalah followersnya misalnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bagi setiap dai dalam masalah ini. Siapa yang diinginkan sebenarnya? Allah sebutkan di awal dalam prinsip dakwah tadi, indah tadi adalah wa rabbaka faqabbir, Allah itu di depan. Visinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Wasiyabaka fatahir wal-lujja fahjur. Al-lujj, ya, segala perbuatan dosa atau perbuatan keji. Fainahu rizun, dan namanya rizun, rizzu, ya, disebutkan oleh sebagian para ulama, dia adalah al-awzan, dia adalah al-awzan, berhala, berhala lebih luas dari sekedar patung. Berhala itu dalam pengertiannya lebih luas dari sekedar dimana sebagai patung. Iya, pada zaman Nabi SAW banyak berhala-berhala di sekeliling Ka'bah yang berwujud patung-patung sekeliling Ka'bah yang disembah. Tinggalkan penyembahan kepada patung-patung itu, tinggalkan perbuatan syirik itu, ya. Jadi ibadah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Allahnya yang diagungkan, kemudian patung-patung itu, berhala-berhala itu yang ditinggalkan. Tapi al-awzan, ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yang dipahami sebagai patung, ya, mohon maaf, yang dipahami sebagai al-awzan, berhala, ada lebih luas daripada itu. Hawa nafsu pun dikatakan sebagai berhala.
harta juga sebagai berhala, bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berhala. Yang disembah selain Allah apapun bentuknya dapat dikatakan sebagai berhala. Karena patung itu asalnya adalah sonam yang berbentuk, berhala yang berbentuk. Sementara awthan, berhala tidak berbentuk. Ya. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu membeli dengan maksud memperoleh balasan lebih banyak. Amri. Wala tamnun tastakthir fa lirabbika fasbir. Dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Nah, ini sejumlah prinsip-prinsip dakwah di sini. Ya. Prinsip-prinsip dakwah yang ujungnya adalah mengingatkan kita untuk bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang juga Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang terhentinya wahyu beberapa saat. Beliau menceritakan dalam hadisnya, fa baina ana amshi id sami'tu sawtan minas sama' fa rafa'tu ra'si fa idza malak alladhi ja'ani bihi Allah jalisun ala kursi baina as-sama'i wal ardh fajasastu minhu rahba faraja'tu faqultu zamiluni fadassiruni fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir ila wal fahdur qabla tufradus salat wa hiya al-awthan. Ketika aku sedang berjalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Maka aku mengadahkan kepalaku ke atas, aku melihat malaikat yang pernah mendatangi aku di Madinah sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku bergetar karena ketakutan padanya. Kemudian aku pulang, aku katakan, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal mudaththir, sampai pada ayat tadi, wal fahdur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Hal itu terjadi sebelum diwajibkannya sholat. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan dosa itu adalah patung atau berhala. Ini menegaskan apa yang saya sampaikan tadi di awal ketika menjelaskan ayat tersebut. Waqala Urwah bin Zubair radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha, waqad kanat Khadijah tuwfiyat qabla tufradus shalah. Khadijah radhiyallahu anha wafat sebelum diwajibkannya salat. Sementara salat itu diwajibkan tahun ketiga sebelum Hijrah. Tahun ketiga sebelum Hijrah. Ya. Berarti tahun 10 sesudah kenabian. Maka Khadijah radhiyallahu anha wafat sebelum itu. Ya. Kemudian ini sudah pernah kita singgung dalam kajian kita sebelumnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Yaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi aw ma tad'uhum ila an yuwahidu Allah ta'ala, fa idza 'arafu dhalika fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fi yawmihim wa laylatihim
Fa idza sallu fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim zakah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala faqirihim. Fa idza qalu bidzalika fa khudh minhum wa tawaqqa karima amwalin nas. Riwayat yang lain, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kita, Yahudi dan Nasara. Meskipun kebanyakan adalah Nasara. Maka jadikanlah yang pertama kali kamu ajak mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila mereka telah mengetahui hal itu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Apabila mereka telah mengerjakan sholat, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dan jika mereka telah menetapkan hal itu, maka ambillah dan jauhilah olehmu sisa harta mereka yang berharga lainnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, berhati-hatilah terhadap doanya orang-orang yang merasa terzalimi. Sesungguhnya tidak ada batas penghalang antara doa mereka itu dengan dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini banyak sekali mengandung faedah dalam konteks kita dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mengetahui keadaan mad'u, objek dakwah. Ini menjadi bekal dan modal utama bagi seorang dai sebelum dia berdakwah. Mengetahui terlebih dahulu bagaimana keadaan objek dakwah yang akan dihadapinya. Karena setiap objek dakwah itu akan berbeda satu dengan yang lain, yang mengharuskan kita juga untuk berdakwah dengan cara berbeda. Ada satu kaidah mengatakan bahwa likulli maqamin maqal, setiap tempat itu ada perkataan yang sesuai dengannya. Dalam satu ayat disebutkan khatibun nas ala qadri uqulihim, berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan, nalar, logika, dan akal mereka. Dengan mengetahui keadaan mad'u atau objek dakwah, maka seorang dai akan mengambil langkah-langkah strategi-strategi yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepadanya sehingga dakwahnya lebih efektif untuk mengena tepat sasaran dan untuk lebih mudah untuk diterima oleh mereka. Kegagalan seorang dai ketika dia tidak mengetahui hal ini, maka dia berbicara yang sama saja kepada siapapun dia berbicara, disamakan cara berbicaranya, cara penyampaiannya, strateginya. Dan tentu ini ya, tidak hikmah ya, dalam bergaul dengan manusia yang beraneka ragam, yang berbeda-beda. Berbicara kepada rakyat jelata, masyarakat umum, berbeda pembicaraan itu ketika di hadapan para pejabat negara, para penguasa, para pengusaha misalnya, berbeda. Berbeda ketika berbicara di hadapan para talibul ilm misalnya dengan orang-orang awam, berbeda. Berbeda cara berbicara dengan anak-anak kecil, dengan orang yang sudah dewasa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika Nabi mengatakan kamu akan mendatangi satu kaum dari kita, ini sebagai informasi bahwa objek dakwah yang akan dihadapi ahli kita. Siapa mereka ahli kita? Yahudi dan Nasara. Artinya mereka sudah punya bekal pengetahuan
tentang prinsip-prinsip ketauhidan, prinsip-prinsip kebaikan, prinsip-prinsip kejelekan, hakikat daripada dunia, lalu juga iman kepada di akhirat. Mereka punya bekal semuanya itu. Yang lebih mudah untuk mengarahkan mereka agar menerima dan mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi mengatakan tahapan dalam berdakwah. Tahapan dalam berdakwah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan prioritas utama dan pertama untuk disampaikan, untuk dijelaskan, untuk diseru kepada mereka dan juga kepada manusia. Itu tahapannya. Baru kemudian tahap Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka, yaitu salat. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri mereka untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah yang lain, yaitu zakat. Jadi kalau dikatakan bahwasanya salat merupakan hubungan vertikal pada Allah Taala dan zakat berisi nilai-nilai hubungan horizontal yang kepada sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Lihat tahapan itu. Ya. Begitu. Kemudian di samping itu juga hadis ini sejatinya juga mencakup keilmuan atau bekal keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang dai ketika hendak berdakwah. Artinya apa? Ketika dia ingin menuntut tauhid, harus paham tauhid itu sendiri dan seluk-beluk tauhid yang akan dia sampaikan. Lalu masuk pada berikutnya, salat juga begitu sama. Harus memahami ilmu seluk-beluk yang berkaitan dengan salat. Segala macam jenis salat. Ya. Rukunnya, syaratnya, jenis-jenisnya, kaifiatnya, tata caranya, petunjuk-petunjuk Nabi yang sunnah di dalamnya, kesalahan-kesalahan di dalamnya harus diperbaiki, harus dijelaskan semuanya dalam salatnya. Begitu pula dalam zakat, perhitungan harta zakat, emasnya, peraknya, pertaniannya, peternakannya, ya. Dan seterusnya. Semua harus diilmui secara mendalam untuk dijelaskan dan disampaikan. Apakah hanya sekedar sholat 5 waktu sehari semalam selesai di situ? Banyak hal yang terkait dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Kan begitu. Begitu pula dengan zakat. Allah wajibkan zakat atas orang-orang kaya mereka. Apakah cuma hanya sebatas itu? Banyak rentetan hukum-hukum yang berada di seputar hukum zakat. Jadi salah satu bekal yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah mengilmui materi-materi yang akan dia sampaikan dalam dakwahnya, tauhidnya, ya, fikih ibadahnya, fikih muamalahnya, harus mengetahui betul. Ya. Sehingga apa yang disampaikannya betul-betul dibangun di atas keilmuan, bukan di atas kejahilan. Karena dakwah yang tidak dibangun di atas keilmuan, di atas ilmu, ya, maka kerusakannya akan lebih besar daripada kebaikan yang diinginkannya. Allahu a'lam. Berikutnya kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana dikeluarkan oleh Bukhari, menegaskan bahwa dakwah dilakukan secara bertahap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya, menurunkan hukum-hukumnya juga secara bertahap. Aisyah radhiyallahu menerangkan, innama nazala awwal ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar hatta idza tabat nas al Islam nazal halal wal haram.
sesungguhnya pertama-tama turun dari Al-Quran adalah surah-surah yang pendek yang disebutnya di dalamnya surga dan neraka. Jika apabila orang-orang sudah masuk ke Islam dan kokoh, barulah turun ayat-ayat tentang halal dan haram. Kandungan dalam bab ini yang bisa disimpulkan, yang pertama, dakwah ila tauhid lubuk dakwah rusul. Dakwah pada tauhid merupakan intisari dakwahnya para nabi dan rasul. Manhajul dakwah kami yataghayyar fi taghyir zaman wal makan wal ashkhas. Karena dakwah tidak pernah berubah lantaran pergeseran waktu, tempat dan keadaan orangnya. Ya tetap tadi ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, tauhid yang 3 bagian, intisarinya adalah tauhid ibadahnya, tauhid uluhiyahnya, kemudian prinsip-prinsip dakwah yang harus dia penuhi ya, mengenal objek dakwahnya, kemudian menguasai betul materi dakwahnya ya, kemudian dakwah dilakukan secara bertahap misalnya, dan seterusnya. Awal ma bada bi Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah wa tauhid. Yang pertama kali dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah adalah tauhid. Ad-da'wah ila tauhid sabaqat ad-da'wah ila shalah wa zakah wa baqiyatul Islam. Dakwah kepada tauhid mendahului dakwah kepada salat, zakat dan rukun-rukun Islam lainnya. Ya. Yajib an yakuna imadud da'wat wa harakat islahiyah wa da'wah ila tauhid. Seharusnya tiang-tiang penyangga dakwah dan gerakan-gerakan pembaharuan adalah dakwah kepada tauhid, menyuruh manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu da'watin wa jama'atin la tawallu tauhid inayatan khassah fa hiya da'watun ala ghairi manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yati timaruha. Setiap bentuk dakwah dan jamaah yang tidak memberikan porsi perhatian yang besar kepada tauhid berarti ia tidak di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk berikan perhatian penuh terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mengikis sesungguhnya segala bentuk perbuatan kesyirikan dan wasilah-wasilah terjadinya perbuatan kesyirikan. Kan begitu. Jangan justru wasilah-wasilah itu dilestarikan dengan dalih melestarikan budaya atau cagar alam dan sebagainya. Sembuhkan penyakit masyarakat itu untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak masyarakat kita sekarang ini sedang sakit. Tidak hanya secara fisik, ya. Tapi yang jauh lebih berbahaya adalah penyakit hati. Ya. Akidah, tauhid, keyakinan. Nah, itu berbahaya. Sehingga banyak orang stres karenanya, hatinya yang sakit. Bikinlah kerajaan baru, bikinlah kekaisaran baru, imperium baru, dan segala macamnya. Ini menunjukkan apa ini? Masyarakat yang sedang sakit. Iya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke bab yang ke-60. At-tahdhir minasyirk, peringatan keras terhadap kesyirikan.
karena dia membahayakan. Ya. Traffic light itu ada 3 warna: hijau, kuning, dan merah. Peran warna merah tidak kalah besarnya daripada warna hijau dan juga kuning. Bahkan pada saat-saat tertentu warna merah itu justru sangat dibutuhkan demi menyelamatkan. Kalau Anda tidak percaya, kita minta ke Kapolda Metro Jaya untuk menghapus warna merah dari semua traffic light yang ada di Jakarta. Hanya hijau dan kuning saja. Apa yang terjadi? Bisa dibayangkan yang terjadi? Ya. Bahkan justru di sebagian daerah lampu kuning itu malah tidak ada. Yang ada hijau dan merah. Maka mereka kenal dengan istilah bangjo. Warnanya sing abang, lan warnanya sing hijau. Warna merah dan warna hijau, nggak ada lampu kuningnya. Hijau untuk berjalan, merah untuk berhenti. Peringatan kepada kesyirikan sesungguhnya adalah peran daripada lampu merah. Peringatan keras terhadap kesyirikan, itulah perannya lampu merah. Mudah ya dipahami, insya Allah logikanya. Tidak usah repot-repot bikin permisalan yang jauh-jauh secara filosofis. Lampu merah saja kita pahami. Pakai istilah bangjo, sing abang lan hijau. Syirik lampu merah, tauhid lampu hijau, bid'ah lampu merah, sunnah lampu hijau, maksiat lampu merah, taat lampu hijau. Selesai. Tak ada yang lama-lama. Kenapa? Karena ujung akhir kehidupan kita juga cuma 2. Tidak ada tempat ketiga dan tidak ada tempat yang lama-lama. Imma jannah wa imma nar. Kan itu ujungnya. Imma jannah wa imma nar. Ada tempat ketiga yang lama-lama? Tidak ada. Jadi ketika kami berbicara kepada masyarakat, terutama kaum muslimin secara khusus dalam keluarga internal kami sendiri, memperingati mereka atau memperingatkan mereka dari rusaknya kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, sesungguhnya kami sedang menjelaskan peran lampu merah kepada mereka. Sesungguhnya kami sedang peringatkan mereka tentang bahaya akan timbul ketika menerobos lampu merah itu. Bahayanya, kerusakannya, kecelakaannya, sampai akan menimbulkan kematian ketika dia melanggar lampu merah. Setuju? Ya. Kayaknya siapa itu? Setuju? Nah, gitu ya. Jadi apakah ini dibiarkan saja lalu diam? Justru dai-dai yang diam dari menjelaskan, menerangkan, memperingatkan umat bahayanya lampu merah, ya. Dai-dai yang justru mengatakan kepada kerusakan. Maka penting untuk kita, ya, memahami betul untuk sampai pada tataran pengamalan
dari meninggalkan kesyirikan dengan segala bentuk wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Gitu. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya yang mati dalam keadaan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuninya. Namun selama hidupnya di dunia masih bisa melihat matahari terbit dari timur terbenam di barat, masih bisa menarik napas yang segar, masih ada akal pikirannya untuk bisa membedakan satu dengan yang lain, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang ada dan pernah dilakukannya, maka Allah menerima taubatnya tanpa ragu-ragu. Untuk diyakini maksudnya Allah menerima taubatnya dan mengampuni perbuatannya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa itu. Dalam riwayat yang lain, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba rusul nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba rusul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Allah selalu menangkan kedua tangannya di waktu malam untuk menerima pertobatan pelaku dosa di waktu siang, dan Allah senantiasa memenangkan kedua tangannya di waktu siang untuk menerima pertobatan pelaku dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Nah, dari yang dikatakan bahwasanya Allah menerima taubatnya seorang hamba malam juga selama napasnya belum sampai di tenggorokan. Tidak ada pintu atau tidak ada siapapun yang dapat menutup pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteks ayat ini ketika mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik adalah sampai matinya orang itu dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Tidak terjemahan yang ada seperti ini, tetapi dalam pemaknaan yang lain di antara para ulama memahami bahwa Allah mengampuni dosa yang lebih rendah derajatnya dari kesyirikan. Allah mengampuni dosa yang lebih rendah derajatnya dari kesyirikan. Kalau dikatakan lebih rendah, apakah ada yang lebih tinggi dari kesyirikan? Jawabannya ada, yaitu al-qaul 'ala Allahi bila ilmin, menodai, merobek kehormatan Allah Subhanahu wa taala, kesucian Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu sama sekali, tanpa dasar, tanpa hujah. Dan tidak ada dasar dan hujahnya sama sekali masalah itu. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Allah menyebut di surat Al-A'raf ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal bagya bighairil haqq wa tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah,
Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ayat ini berbicara tentang urutan atau tingkatan dosa-dosa besar, dimulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ayat ini berbicara tentang tingkatan dosa-dosa besar, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Qul innama harrama rabbil fawahish ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi. Naik lagi, wal ithma, dan perbuatan dosa besar yang lain. Naik lagi, wal baghy bighairil haqq, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, sebagai tadi dengan pembunuhan, sebagaimana dengan pembunuhan. Kemudian wa tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu. Di atasnya lagi, wa taqul 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengharamkan al-qaul, perkataan-perkataan atau juga anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan, pendapat-pendapat, opini-opini, logika-logika dan segala macamnya, mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak akan mengetahui. Al-qaul Allahi bila ilmin, langsung menodai kehormatan, kesucian, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Saya ingin menegaskan hal ini karena penting untuk dipahami. Lalu kenapa dikatakan ada dosa di atas kesyirikan atau lebih besar daripada kesyirikan? Berdasarkan ayat ini, al-qaul 'alallahi bila ilmin, itu di atas kesyirikan. Sementara pembunuhan, lalu mohon maaf misalnya perzinahan, kemudian minum khamr, pencurian dan lain sebagainya, di bawah kesyirikan. Syirik, kalimat asyirku dipahami dengan persamaan atas taswiyah, persamaan derajat. Ada kalimat syarik yang artinya sekutu. Sekutu itu artinya adalah mitra, teman, yang sederajat satu dengan yang lain. Maka di istilah syirkah, apa syirkah itu? PT, perseroan, baik dengan modal satu orang. Biasanya perseroan itu PT itu lebih dari satu orang permodalannya. Komisarisnya itu 2-3 orang lebih, yang masing-masing satu derajat satu dengan yang lain. Jadi makna asyrik artinya adalah taswiyah, persamaan atau penyamaan, dianggap satu derajat. Maka kalimat syirik mengambil makna ini. Apa? Para ulama mengatakan menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Beda atau sama?
Beda. Menyamakan Allah dengan makhluk artinya menurunkan kedudukan Allah. Menurunkan kedudukan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk berarti menurunkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Sebaliknya, menyamakan makhluk dengan Allah, menaikkan derajat si makhluk itu, ya, selevel derajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi apa bentuknya dan bagaimana modelnya? Yang pertama, menyamakan Allah dengan makhluknya seperti menyamakan Allah dengan seorang raja manusia atau presiden. Yang kata mereka, tidak mudah bagi seorang rakyat untuk bertemu dengan presidennya, dengan rajanya, kecuali melalui ajudan dan orang kepercayaan raja atau presiden itu. Ajudan itulah yang disebut dengan wasithah, perantara. Maka ada orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan melalui perantara-perantara, dengan keyakinan dia tidak bisa sampai langsung mengajukan permohonan dan permintaannya kepada Allah Ta'ala kecuali melalui perantara tadi, dengan mengatakan sama halnya ketika kita hendak berhadapan dengan seorang raja atau presiden dan kita hendak menyampaikan maksud dan niat kita melalui ajudan dari raja dan presiden itu. Sikap ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu terjadi. Ya. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang musyrik Quraisy pada zaman dahulu, dan banyak manusia-manusia zaman ini yang mengikuti jejak mereka. Mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai apa? Perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di surat Az-Zumar. Allah tegaskan di surat Az-Zumar. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahi dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar." Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Jadi konteks ayat ini jelas berbicara tentang konsep tauhid ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan jelas berbicara tentang tidak ada perantara antara Allah dengan hambanya. Maka Allah menggugurkan keyakinan yang ada pada diri mereka, di mana mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang mengambil pelindung selain Allah berkata, aulia, pelindung-pelindung, pemimpin-pemimpin. Konteks ayat ini diturunkan atau berbicara tentang keadaan orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu. Kami tidak menyembah mereka. Siapa yang dimaksud mereka itu adalah berhala-berhala, patung-patung. Afara'aitum Lata wal Uzza wa Manat Tarisatul Ukhra. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan lain sebagainya. Kata mereka, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
mengantarkan kami untuk lebih dekat kepada Allah, mengantarkan kami dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajat hidup kami, mengantarkan permintaan-permintaan dan permohonan-permohonan kami. Maka hal itu sebagai perantara. Bahkan sebagiannya menganggap perwujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah katakan sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang berdosa dan sangat ingkar. Ini kembali ya, dengan ayat ini menunjukkan bahwa apa yang dapat oleh orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu merupakan bentuk kesyirikan dengan cara menurunkan Allah dari derajatnya, kedudukannya, lalu menyamakannya dengan makhluk. Sebaliknya, meninggikan makhluk hingga sama kedudukan dengan Allah. Ditinggikan makhluk itu, kemudian disembah sebagaimana menyembah Allah. Ya. Sebenarnya dilakukan oleh ahlul kitab. Mereka mengatakan waqalatil yahud Uzair ibnullah, waqalatil nasara al-Masih ibnullah. Uzair mengatakan, orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, mengangkat Uzair. Uzair itu seorang nabi. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Uzair itu yang disebut sebagai orang yang Allah wafatkan 100 tahun dengan kudanya di surah Al-Baqarah itu. Siapa dia? Itu Uzair. Ya. Kalau Allah hidupkan lagi ya, kudanya itu depan matanya, bagaimana Allah menghidupkan kembali kudanya itu? Nah, itu Uzair. Para Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, mengangkat derajat Uzair. Lalu orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah, diangkat derajat Al-Masih. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tatruni kama ataratin Nasara Isa Maryam." Jangan kalian tinggikan, jangan kalian lebih-lebihkan, angkat kedudukan dan tempat derajatku sebagaimana orang-orang Nasara melebihkan dan meninggikan derajat Isa bin Maryam. Ibnu Umar adalah mengatakan kesyirikan mana lagi yang lebih besar, yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, ketika menyamakan kedudukan ahli kitab dengan orang-orang musyrik ya, saat berbicara tentang hukum menikahi wanita musyrik yang dilarang dalam agama. Maka Ibnu Umar mengatakan ahli kitab pun sama dengan orang-orang musyrik. Makanya kesyirikan mana lagi yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Kesimpulannya bahwa perbuatan Yahudi dan Nasara pun menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syirik, itu perbuatan syirik. Allah yang diturunkan ya, dari derajatnya atau makhluk yang dinaikkan derajatnya disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahnya tidak diusik ya, zat dan sifatnya tidak diusik Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sudah syirik. Al-qaul ala Allah mengusik zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qaul ala Allah seperti wajah Allah seperti wajah kita, tangan Allah seperti tangan kita.
Datangnya Allah seperti datangnya kita, turunnya Allah seperti turunnya kita, dan seterusnya. Itu al-qaul Allah namanya, bila ilmin. Perkataan itu disebut dengan al-qaul Allah bila ilmin. Apa? Langsung menikah zatnya Allah dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barang tentu ya, dosanya lebih besar daripada perbuatan syirik. Mohon maaf, walillahi masalah alam. Kita buat perumpamaan dan Allah perumpamaan lebih tinggi daripada semuanya. Ada di antara antum yang RT sebagai ketua RT atau RW atau di atasnya lagi, atau ada di antara antum misalnya yang jadi supervisor di satu perusahaan, manajer satu perusahaan, atau juga direktur satu perusahaan, atau dimanapun jabatan antum sebagai pemegang jabatan itu. Apa yang antum lakukan ketika ada anak buah antum, orang-orang yang berada di bawah antum, ya, mengangkat orang lain sebagai tandingan, ya, sebagai tandingan. Bisa jadi kita marah, kita melawan, kita kecewa, atau ya, silakan aja. Kan gitu Mas. Marah kita, melawan kita, tidak terima, kecewa dengan semuanya itu. Atau boleh jadi, silakan aja, coba aja lihat nanti gimana hasilnya. Mungkin begitu. Ya. Tapi apakah sama sikap kita ketika ada orang yang menodai kehormatan kita secara pribadi, secara privasi, dengan jabatan kita di situ, di depan semua orang, misalkan bawahan-bawahan kita, sifat-sifat kitanya, pribadi, urusan pribadi kitanya, dan segala macamnya langsung dinodai di hadapan Rabbanya. Apakah sama tingkat kemana dengan yang pertama tadi? Walillahi masalah a'la. Itu kita manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi daripada semuanya itu. Kesimpulannya adalah al-qaul Allah langsung menodai kesucian, kehormatan, ketinggian zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Dan itu jauh lebih tinggi, lebih besar dosanya dari perbuatan kesyirikan. Maka ketika Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dosa yang lebih rendah derajat dari kesyirikan bagi orang yang dikehendaki, bukan yang lebih tinggi derajatnya dari orang yang dikehendaki. Barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Datang-tanggung kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengancam nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk tidak terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu bersekutukan Allah atau berbuat syirik, saya akan hapuslah amalmu dan telah kamu termasuk orang yang merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diancam ya, dengan hal ini. Gimana dengan kita? Tidak ada penjagaan siapa-siapa. Jadi kita lebih terkena ancaman ini. Nah itu syirik. Bagaimana dengan tadi al-qaul Allah bila al-riba bid'un wa sab'una baban wa syirku mislu dzalik. Dosa makan riba 70 lebih tingkatan dan kesyirikan pun seperti itu. Apakah artinya sama riba dengan syirik?
Kalau ingin mengancam para pelaku riba, pakai hadis ini. Kalau ingin mengancam ya para pelaku riba, ancam dengan hadis ini. Tapi bukan juga berarti dipahami dengan sama kedudukannya, tidak. Tetap syirik di atas riba. Syirik di atas riba. 70 tingkatan dosa. Ya. Ya, Imam Bukhari banyak menyebutkan dalam kitab sahihnya ayat-ayat yang menerangkan tentang kesyirikan ini dan juga bahaya-bahayanya. Dari ayat yang berbicara tentang definisinya, kemudian ancamannya, lalu juga keadaan manusia atau kebanyakan manusia yang terjatuh dalam fitnah ini, lalu hakikat kesyirikan yang sebenarnya adalah dalam tataran amaliyah ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi disimpangkan kepada selainnya Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang Bukhari menyebutkan firman Allah surat Al-Baqarah 22, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Kalimat andal jamak dari kata nid yang berarti tandingan atau sekutu. Ya, tandingan. Seperti penjelasan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika bertanya tentang dosa yang paling besar. Maka Nabi mengatakan, "Anda ja'ala lillahi iddan wa huwa khalaqak." Kamu menjadikan tandingan bagi Allah pada Allah yang telah menciptakan. Ini definisinya berarti kesyirikan adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersekutu bagi Allah. Ayat yang kedua, "Wa taj'alu lahu andadan dzalika rabbul alamin." Sama. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian, itu adalah Rabb semesta alam. Di kalimat nid, tandingan, ya, dapat dipahami sebagai definisi syirik. Ittikhad andad lillahi azza wa jalla, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah perbuatan syirik. Kemudian ada definisi yang lain, jadi sangat menarik sekali. Atau catat ayatnya Al-Hijr ayat 96. Al-Firman, "Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun." Orang-orang menganggap adanya sesembahan yang lain di samping Allah atau bersama Allah sebenarnya kalimatnya. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibat. Ini penting nih, Al-Hijr ayat 96. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Sebagian penjelasan didapati bahwa al-musyrik huwa man ya'budu ghairallah wa man ya'budu ma'allah. Orang musyrik adalah orang yang menyembah selain Allah. Selain Allah. Matahari, bulan, bintang, batu, pohon, ya, jin, iblis, dan lain sebagainya. Selain Allah disembah. Dan menyembah bersama Allah. Bersama Allah. Artinya apa? Satu waktu dia menyembah Allah, di waktu yang lain dia menyembah selainnya.
Salat 5 waktu, hayu. Malam Jumat ke makam keramat, hayu. Ini ya. Satu waktu dia minta kepada Allah, di waktu yang lain dia minta kepada selain Allah. Maka kalau yang pertama jelas dia non muslim, di luar dari lingkungan kaum muslimin dan dia menyembah selain Allah. Tapi yang kedua terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah ini yang penting juga untuk diketahui. Maksudnya perbuatan syirik pun terjadi, dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin, dan banyak mereka, tidak sedikit, dengan berbagai alasan, dengan berbagai faktor. Nasallallahu alaihi. Kalau qatuhi ilaika wa ila ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillah fa'bud wa kun minasyakirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu bersekutukan Allah berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalmu dan telah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang masyhur. Kemudian ayat yang lain, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka dia beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mensekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Walain sa'altahu man khalaqahu la yaquluna Allah fa anta yufakun. Nah ini juga penting untuk dihafal. Surat Zukhruf ayat 87. Walain sa'altahu, dan jika kamu bertanya pada mereka, siapa mereka? Pada ayat ini sebenarnya mereka adalah musyrik Makkah atau ahlu Makkah. Walain sa'altahu, jika kamu wahai Muhammad bertanya pada mereka, man khalaqahu, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab Allah. Artinya apa? Tadi saya singgung, dalam tataran teoritis, wawasan keilmuan, mereka tahu betul bahwasanya Allah adalah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan mereka. Artinya mereka mengenal aspek rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai pada tahap meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak menjadikan mereka sebagai ahli tauhid, tidak menjadikan mereka sebagai ahli tauhid. Kalau mereka dihukumi sebagai ahli tauhid, Nabi tidak akan berperang pada mereka, tidak akan melarang mereka, kan begitu. Ya. Jadi apa yang mereka ketahui dan mereka yakini dari rububiyah Allah tidak menjadikan mereka sebagai ahli tauhid. Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna khalaqahunna azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, bisa mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang saya katakan juga dalam tataran keilmuan, ya, teoritis keilmuan, mereka mengenal aspek rububiyah Allah, mengenal sebagian daripada nama-nama Allah, bahkan sampai pada tahap meyakininya. Mereka sebut Al-Aziz, mereka sebut Al-Alim. Allah terangkan begitu. Tapi ketika Nabi mengatakan Ar-Rahman, mereka menolak Ar-Rahman. Dalam Hudaybiyah, di perjanjian Hudaybiyah, Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib menulis Bismillahirrahmanirrahim. Di sana oleh utusan kafir Quraisy, Manir Rahman, Manir Rahim. Siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim itu? Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengakui Ar-Rahman, Ar-Rahim itu untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka kalau dikasihkan surat Al-Hijr gitu. Allah atau Ar-Rahman, surat Al-Hijr.
mata tu kalau asmaul husna. Itu ayatnya. Kalau saatnya belum sambung ya. Al-Isra 110. Qulid Allah awid Rahman ayyam mata tufalul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Al-Isra ayat 100. Katakanlah surah Allah atau surah Ar-Rahman dengan nama mana saja yang kamu suruh, dia mempunyai asmaul husna. Dan janganlah kamu mengikhlaskan suaramu dalam salatmu, dan jangan pula melantahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya itu. Jadi ketika mereka tidak mengakui Ar-Rahman sebagai nama Allah, maka Allah ya bantah anggapan mereka itu. Sehingga Ar-Rahman adalah dari asmaul husna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini azullu, mereka orang-orang musyrik itu mengakui ya aspek rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi, dan bahkan mengenal nama Allah Al-Azizul Alim, zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Terkait dengan tiga ayat terakhir, Ikrimah berkata yang demikian itu sebenarnya keimanan mereka, namun mereka menyembah ilah sesembahan yang lainnya. Baik, kandungan jawab ini yang pertama, asyirku a'adzamu dzunub, syirik merupakan dosa yang paling besar. Kedua, a'adzam ma bu'itsa rasul bi inkarihi wa tahdhir minhu wa syirk, sesuatu yang paling diingkari dan diberi peringatan keras oleh setiap rasul yang diutus adalah kesyirikan. La yasih asyirk amal, tidak sah sedikit pun amalan yang diiringi dengan kesyirikan. Asyirku anwa'un katsirah, syirikan memiliki berbagai bentuk dan macam yang sangat banyak sekali. Jahlu katsir minan nas bi anwa'i syirik, kebodohan sebagian besar manusia akan keragaman bentuk dan model kesyirikan. Qidamul hajat ila bain syirik wa tahdhir nas minhu, kebutuhan yang sangat besar untuk menjelaskan hakikat kesyirikan pada manusia dan memberikan peringatan yang keras terhadapnya. Tahdhir min syirk min a'zam nasihat lin-nas, memberikan peringatan keras kepada manusia terhadap bahaya kesyirikan merupakan salah satu bentuk memberikan nasihat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai sini untuk kajian kita kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang disampaikan dari teman sekalian, saya persilakan. Kalau ada, alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat buat saya dan kita semua, yang benar dari Allah dan yang gagal untuk menerimanya dan mengamalkannya. Yang keliru dan salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari semuanya itu. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.